Halo teman-teman, namaku Intan. Tinggi badanku 120 cm dan aku anak yang ramah juga suka bertanya. Kalau ini ayahku, namanya Pak Rahmat. Beliau penjaga sekolah dan tinggi badannya sekitar 160 cm. Suatu ketika, di sore hari aku ikut membantu ayahku membersihkan lapangan. Terus aku bertanya, berapa tinggi tiang bendera itu? Kata ayahku tingginya 8 meter. Terus ada hal unik nih teman-teman yang aku temukan ketika aku membantu ayahku membersihkan lapangan di sekolah. Ya, aku melihat ada bayangan. Ada bayangan tiang bendera, ada bayangan ayahku, dan juga ada bayangan diriku yang mengikutiku kemana aku pergi. Aku penasaran. Langsung saja aku ambil meteran untuk mengukur panjang bayangan itu. Ternyata panjang bayangan tiang bendera 15 meter, panjang bayangan ayahku 3 meter. Tapi aku bingung, bagaimana ya mengukur panjang bayanganku sendiri? Oke, untuk menyelesaikan masalah tadi, sekarang kita kumpulkan informasi tentang kesebangunan dan teorema Pythagoras. Nah, sekarang kita cek penyelesaiannya ya. Tahap pertama adalah memahami masalah. Pada tahap ini, kita perlu menuliskan informasi yang diketahui, sekaligus informasi yang ditanyakan. Seperti ini. Di tahap yang kedua adalah merencanakan penyelesaian. Ada 2 kegiatan yang bisa kita lakukan. Yang pertama, mensketsa gambar sesuai dengan informasi yang kita ketahui dan yang ditanyakan. Seperti ini. Dari gambar ini, kita bisa sederhanakan menjadi 3 buah gambar segitiga siku-siku. ABC, DEC, dan FGC. Selanjutnya, kita rencanakan formula yang akan kita gunakan. Dalam hal ini, kita bisa gunakan konsep kesebangunan dari 2 buah segitiga. Tahap ketiga adalah melaksanakan rencana penyelesaian dari formula yang dirancang dan diperoleh FC-nya adalah 2,25. Tahap yang terakhir adalah memeriksa kembali. Pada tahap ini yang pertama kita harus mensubstitusikan nilai yang diperoleh ke formula yang dirancang dan ternyata nilainya benar. Barulah kita tafsirkan. Bayangan Intan adalah 2,25 meter. Sekarang kita ke masalah lanjutan ya. Pada masalah ini, kita diminta untuk mengetahui bagaimana perbandingan sisi-sisi pada masing-masing segitiga dengan fokus sudut di C. Untuk menyelesaikan masalah lanjutan ini, tahapannya seperti penyelesaian masalah sebelumnya. Yang pertama adalah memahami masalah dengan menuliskan informasi yang diketahui dan yang ditanyakan. Seperti ini. Tahap yang kedua adalah merencanakan penyelesaian. Yang pertama, kita bisa sketsakan gambarnya seperti ini. Kedua, kita bisa rencanakan formula. Yang pertama, kita perlu menentukan panjang sisi yang belum diketahui, yaitu BC, EC, dan CG, dan barulah menentukan perbandingan sisi-sisi pada segitiga tersebut. Tahap yang ketiga, melaksanakan rencana penyelesaian. Di sini kita menentukan panjang sisi yang belum diketahui menggunakan teorema Pythagoras. Dilanjutkan, menentukan perbandingan sisi-sisi segitiga. Dan ternyata nilainya sama.
Jadi, kita bisa simpulkan ketika 3 buah segitiga siku-siku yang dibentuk dengan menggunakan sudut yang sama, maka perbandingan sisi yang sesuai juga akan sama, meskipun panjang sisi berbeda. Nah, untuk membantu kita mengingat, kita bisa istilahkan sisi depan adalah sisi yang berada di depan sudut, sisi samping adalah sisi yang berada di samping sudut, dan sisi miring adalah sisi yang berada di depan sudut siku-siku. Yang secara visual gambarnya seperti ini. Inilah yang mendasari perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Ada sinus, kosinus, tangen, kotangen, sekan, dan kosekan.